Ketika Bapak Ibu bersyukur, percayalah di situ sedang terjadi pelipat gandaan. Katakan haleluya. Katakan amin. Pelipat gandaan apa yang Anda miliki akan multiplikasi. Amin. Desember kemarin kita sudah berdoa dengan inisial D. D itu kita diberkati. D itu artinya doa kita dikabulkan. Doa itu artinya kita dilimpahi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, hari ini khotbah saya adalah akses surga atau neraka. Akses surga atau neraka. Katakan surga. Kemarin kita sudah bahas ada 3 jenis manusia yang tahu tentang Tuhan. Manusia tahu tentang Tuhan bisa melalui buku, internet, Alkitab. Dia searching, dia cari, dia bolak-balik karena dia ingin tahu. Ada keingintahuan. Tidak salah. Agama lain pun kadang beli Alkitab. Dia bongkar Kejadian, dia bongkar Wahyu, versi dia. Namun ada juga jenis manusia yang ingin tahu tentang Tuhan dari manusia, dari kawannya, dari pendeta, dari dosen. Tidak salah. Namun yang ketiga yang menjadi pola pikir kita hari ini, ada jenis manusia yang tahu tentang Tuhan. Karena apa? Relationship. Katakan hubungan. Ini mencerminkan daya tahan imanmu. Bagi kamu, persyaratan, permedan, Porsea. Aksam dulu, karena itu nama kampungku. Mulai tengok. Hadiahmu dari surga. Amin. Bapak Ibu, yang menentukan Anda dan saya mengalami perubahan dan mengalami ketahanan ketika krisis datang adalah apakah Anda mengenal Tuhanmu dari buku, dari Alkitab, dari internet, atau dari pendeta, atau dari hubungan. Alkitab saya mengatakan, dengan Anda memiliki dan mengenal Tuhan karena hubungan, di situ Anda punya relasi dari surga. Ketika Anda punya relasi dari surga, kekuatanmu bukan kamu yang punya. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Di dunia ini, karansinya adalah mata uang. Hepeng do mengatur negara. Itu partoa mendo. Hepeng do mengatur negara. Daro peng dang lancar. Ade, Bang Aris. Dia beli mobil karena ada hepeng. Namun, ini pola pikir saya. Saya mengajak Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Berarti kalau Pak Pendeta saya nggak punya uang nggak bisa beli mobil. Ini rahasianya. Ketika Bapak Ibu punya relationship sama Tuhan, saya sudah berulang kali mengatakan bumi ini diciptakan oleh surga. Alam nyata ini, warna-warni yang Anda lihat itu tercipta dari surga. Heaven create earth. Surga menciptakan bumi. Roh menciptakan alam nyata. Kalau Anda ingin punya mobil, Anda punya cara kedua. Karansi surga. Mata uang surga. Mata uang surga adalah iman. Paten kali. Berarti ikut dia khotbahku. Yang lain kemana? Hanya minyaknya. Terlalu malah paten. Harus bikin kopi. Termalas. Betul. Batak karu. Iman. Saya sudah ngalamin. Mama aku nggak punya uang. Saya pernah telepon. Ma kuliah aku. Apa jawab mama aku? Dadong heaven.
Bingamu, para pengaratoi. Jangan helping. Itu kata mamaku. Tapi apakah karena itu aku stuck? Aku menangis di hadapan Tuhan. Pak Solo, ada Pak Solo. Dengarkan ini, Pak Nur, sekawanya saya. Tas dulu, Pak Nur. Opung juga lagi. Gugur opung pers. Sus. Bapak Ibu, saya menangis sejadi-jadinya dalam alam roh. Dan lihat, ini kuncinya. Hati raja-raja itu di hati Tuhan. Raja itu pengusaha-pengusaha. Raja itu yang punya dana di bumi ini. Dan apa terjadi? Tuhan yang memerintahkan raja itu. Kemarin ada kesaksian. Pak Pendeta, saya ini pengusaha. Oke? Saya contohkan, praktekkan apa yang Bapak Pendeta khotbahkan. Saya tanya, kamu praktekin apa? Saya praktekkan terima kasih. Maksudmu apa? Ku traktir orang-orang yang menjadi customerku. Terus, setelah ku traktir, langsung deal. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dengan hubungan langsung dengan Tuhan, Anda punya pewahyuan. Anda punya revelasi ke surga. Anda punya intimacy, sehingga Anda punya rahasia dan manifestasi dari surga ke bumi. Jadi, ketika Anda dan saya punya relasi langsung dengan Tuhan, Anda nggak perlu khawatir. Karena kita punya akses ke surga. Dan surga yang khawatir Anda kekurangan. Kata amin. Dia menangis, ada apa sih naga? Yang laparnya kau, ini bukti makanan. Apa sih naga? Yang gak ada rumahmu, ini rumahmu. Karena Tuhan menyiapkan kepada orang yang punya relasi dengan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, hari ini saya belajar dari satu sisi. Salah satu akses untuk dunia kegelapan. Dengarkan ini. Pak Pendeta, kenapa aku udah gereja, tapi ada kutuk di rumahku? Pak Pendeta, sudah Natal Pak Pendeta, bahkan 5 sesi ikut. Mak, 5 sesi. Ada 5 sesi. Membawa 5 dus. 5 dus nasi kotak. Berapa? Kali 4, sama 20. Jangan buka kartu lah. Pengerja dapat 20. Tapi dapat berapa? Pak, Bu, dengarkan saya. Salah satu akses yang ada terhubung dengan demon, setan, adalah kata berbohong. Detik ini Anda berbohong, Anda terjadi koneksi dengan demon. Demon si bego. Ibu tahu itu? Si bolis. Bolis gaji. Oh gaji. Masa peredan. Dengarkan. Ketika mulutmu berkata bohong, ada koneksi dengan setan. Setan akan terhubung dengan engkau, dan setan akan mentransfer kutuk, kebangkrutan, malapetaka, kecelakaan, sakit penyakit. Pertanyaan saya, siapa bapak dusta? Nah, tahu. Berarti yang bohong anak iblis. Ya kan? Coba lihat kanan. Jangan bohong lagi ya. Lihat dulu kananmu. Gak berani. Kempes banget. Mertua itu. Pak Gembala kita pernah beraksi seperti ini. Saat perusahaannya perintisan, dia kan supplier untuk produk Jepang. Ini pengusaha bener, ini real. Dari pagi kita WA acara Pak Gembala, jam 5. Puji Tuhan sudah bangun. Dia mengatakan kepada orang-orang customer, biar cuannya tinggi. Dengarkan para pengusaha, dengarkan ini. Dia katakan produk ini dari Jepang. Padahal belinya dari Cungko. Apa? Congkak. Rata-rata Cungko nih, congkak-congkak sih. Ketika dia menawarkan barang ke Jepang, ke perusahaan Jepang,
Tumpah pula. Kawan, made in Japan. Dia berbohong. Apa terjadi? Tidak terjadi terobosan, stagnasi. Kenapa? Dia kerja keras, dia sudah traktir customer, dia sudah harga terbagus, tapi tidak mengalami breakthrough. Kemudian dia bertobat. Ini bagaimana kita? Dan apa terjadi? Dia jujur saja. Brother, jujur, ini kualitas tinggi dan buatan RRC. Dia kaget. Justru dengan kejujuran itu, Tuhan berkati dia sekarang berlipat ganda. Tepuk tangan bagi Tuhan ini. Akibatnya ketika setan itu penipu, dia berbohong tentang asalnya. Setan suka memutarbalikkan fakta. Kalau Anda suka memutarbalikkan fakta, berarti anak simulis. Jadi saat Anda bohong, jualannya bohong, suami bohong, istri bohong, guru bohong, politik bohong, pendeta bohong, pengerja bohong, maka ada akses ke neraka. Saat engkau bohong, pintu terbuka untuk setan. Welcome, simulis. Itu arti bohong. Welcome. Begitu menderitanya orang-orang percaya. Minggu dia ibadah. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tapi ditakonya duit suaminya. Artinya gini. Kalian dorong mata ini panggaran. Artinya gini. Ketika Anda dan saya memuji Tuhan hari Minggu, tapi hari Kamisnya Anda tidak jujur dengan suami, setan masuk ke rumahmu, melakukan pemberontakan, kekacauan, malapetaka. Oleh itu, mari kita jujur saja sama Tuhan. Saat Anda berbohong hari ini, besok berbohong lagi, dan lagi, terus menerus hidupmu dalam kebohongan. Lihat Yohanes 8:44. Iblis adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Ketika kamu terhubung dengan setan, maka Wahyu 21:8. Apa akibatnya kalau dusta? Aksesnya apa? Kamu akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, di hari Natal ini, di akhir tahun 2025, saya mengajak seluruh ibu-ibu yang dicintai Tuhan Yesus dan yang saya kasihi. Stop lying. Stop berdusta. Stop menambah-nambah persoalan. Cukup jujur saja. Seperti lagu tetangga kita. Jujurlah padaku. Hasil. Mantan kita, mantan kafe. Pak, Bu, berdoalah seperti ini. Bapak Ibu bertanya pada saya, Pak Pendeta, saya sudah terlanjur bohong. Masih ada waktu. Saya buka kartu ya. Jujur, ketika Anda bohong, mestinya ke neraka. Namun entah kenapa, Tuhan seakan-akan mengizinkan Anda tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Tuhan masih memerlukan Anda. Kalau Anda sudah koit, berarti nggak perlu lagi. Sampai saat ini Anda duduk, karena Tuhan masih membutuhkanmu untuk karya besar Dia. Kata amin. Cantik kali beliau sih. Semuanya cantik bukan kau. Doa saya ini, karena kita sudah rajin ke ibadah ke AMJ, mari kita belajar untuk jujur. Katakan saya mau jujur. Pertanyaannya, bagaimana untuk tidak berbohong lagi? Kita lihat Yohanes 8:32. D, Pak. Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu.
bukan Pak Pendeta yang memerdekakan. Sambil sini kata, kamu akan mengenal. Katakan mengenal. Saya tahu Aris Ginting, tapi jujur saya belum mengenal dia. Saya nggak tahu rumah dia di mana. Paham ya? Tapi saya mengenal papi saya. Saya pernah tidur di rumah beliau. Beliau pernah tidur di rumah saya. Mengenal. Dengarkan saya. Anda bisa dilepaskan dari kebohongan. Anda bisa dilepaskan dari api belerang ketika Anda mengenal kebenaran itu. How to know him? Bagaimana mengenal dia? Berkomunikasi. Ngobrol sama Tuhan. Anda nggak ngerti. Ini dari dalam hati saya mengatakan, ketika Anda mengenal dia, Anda kangen banget sama dia. Anda lupa, Anda capek karena ingin doa. Itu mengenal. Padahal sudah lembur kan sampai jam 10 malam Anda gojek, cari 20.000, capek kali. Tubuh ini berkata, tidur kau. Tubuh berkata, tidur kau. Tapi Romo berkata, enggak. Aku mau mengenal Tuhanku. Itu yang saya mengenal. Amin. Secapek-capeknya dirimu, jangan tunduk sama daging. Berkata kepada daging ini, daging, kau boleh capek, tapi rohku ingin menyembah Tuhan. Amin. Itulah mengenal. Itulah mengenal. Ketika Anda dan saya mengenal, Anda punya hubungan dekat dengan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Ini doa kita ya. Jauh ke dalam cubir laut. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Amin. Wow. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Katakan betapa besar kasih-Mu. Betapa besar. Yes. Kasih. Mari jemaat Tuhan katakan. Ya Tuhan, Engkau hati yang hancur. Mari kita berterima kasih. Yes. Yes. Haleluya. Wow. Pengampunan yang kau beri memulihkanku. Pengampunan yang kau beri memulihkanku. Sekali lagi, jadikan lagu ini sebagai doa kita. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, kau lempar dosaku. Jauh ke dalam, amin, tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau berhitung. Mari dengan suara yang nyaring. Betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih.
katakan, betapa besar kasih pengampunanmu. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Aku pandang hina hati yang hancur, ku terima kasih. Amin. Saya rasakan iman di antara kita. Saya rasakan satu hati. Saya akan berkatakan, betapa besar kasih terima kasih. Pulihkanku. Kita berikan tepuk tangan bagaimana. Amin. Ketika Anda rindu mengenal Dia, Anda berkomunikasilah dengan Dia. Karena Tuhan itu adalah seorang pribadi. He is the most person. He is the most important person in this world. Dia adalah pribadi yang terbaik dan terpenting untuk Anda komunikasi. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, bergaullah dengan Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana memiliki akses ke surga? Bagaimana memiliki akses rahasia ke Tuhan? Ada dua. Yang pertama dengan iman. Yang kedua dengan doa dan bahasa roh. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Saya suka berbahasa roh. Pak Pendeta, bagaimana caranya? Satu hari nanti kita fokus akan bahas ini. Anda ingat, pertama sekali bumi diciptakan, manusia dijadikan. Allah memberikan nefesnya kepada Adam dan Hawa. Adam Hawa berkomunikasi direct langsung ke surga. Dan kemudian mereka jatuh dalam dosa. Roh Allah diangkat di antara mereka. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia. Kerajaan sorga adalah tempat. Kerajaan sorga tempatnya sorga. Kerajaan Panjapahit tempatnya Panjapahit. Kerajaan Sriwijaya adalah tempat. Kerajaan Allah. Jadi ada perbedaan kerajaan Allah, kerajaan sorga. Sekali lagi, ada perbedaan kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Kerajaan sorga itu tempat, place. Kerajaan Allah adalah lingkungannya, suasananya, hadiratnya, kenyamanannya. Suatu bangsa dapat disebut sebagai bangsa ketika dia mempunyai tanah.
Indonesia punya tanah air. Bangsa punya kebudayaan, berbagai budaya. Dan punya nilai-nilai, bahkan punya bahasa. Indonesia punya bahasa Indonesia. Dalam satu bangsa, bahasa terkandung budaya. Dan bahasa surga adalah bahasa roh. Di dalam bahasa roh terkandung budaya. Dalam bahasa roh terkandung nilai-nilai karunia Roh Kudus yang tertuang dalam buah-buah roh. Galatia 5:22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi, akses ke surga selain iman, selain bahasa roh, juga buah-buah roh, yaitu kasih. Kata kasih. Ketika Pak Aris Ginting mengasihi istrinya, surga terbuka. Adikku, kecuali bapak nggak boleh, Pak, nggak boleh lah. Ini adikku nih, belum janjian. Ketika Aris Ginting mengasihi istrinya, kamu istrinya nggak? Iyalah. Tanya iyalah. Mana Pak kamu? Ada. Belum. Mereka sama istri. Coba rangkul. Contoh, ketika Pak Aris mengasihi istrinya, surga aksesnya kepada mereka. Para pria, dengar saya. Oh, pikir kamu, Pak, dengar saya. Surga itu ketika mereka mengasihi. Tapi kalau ketika, maaf, Pak Haris, coba geser dua kursi. IG-an. Tahu IG-an? Musuhan. Maka neraka yang datang. Yes. Kasih membuat akses ke surga. Suami kasih istrimu. Istri-istri kasih suami. Mungkin istri bertanya gini, Pak Pendeta, suami saya pemabuk, gak ada urusan. Sayangi dia. Amin, Ibu. Pak Pendeta, gak ada suamiku. Kasih anakmu. Yes. Itu suasana surga. Kan kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Itu suasana surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini saya mengajak, akses itu Anda bisa dapatkan ketika Anda memiliki kasih. Desember berbicara kasih. Kasihilah pasanganmu, kasihilah orang lain, kasihilah, maka damai sejahtera dari surga turun ke atas dirimu. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Desember adalah rahim untuk 2026. Ketika Anda menuangkan kasih di Desember, percayalah, 2006 Anda akan terima tahun berbuah sepanjang masa dan penuaian. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya ada video, boleh tayangkan Pak? Make sure itu video dan ada suaranya, nggak usah buru-buru. Kunci C, Pak. Ada video Kak? Dan kita akan berdoa. Suaranya kencang boleh? Oke, stop dulu. Sebentar ya, biar maksimal. Cukup? Oke, cukup. Geser lagi, sebelah sini. Ini hanya 1 menit, videonya. Oke, silakan Pak Didi ulang dari awal boleh? Kunci C Pak nanti ya. Tiga anak yang kelaparan mengetuk pintu rumah sepasang suami istri yang miskin. Dengan penuh belas kasihan, sang istri berkata, "Masuklah kalian untuk menghangatkan diri." Namun anak-anak itu menjawab, "Terima kasih, tetapi hanya satu di antara kami yang boleh masuk. Aku adalah kekayaan. Jika aku masuk, rumahmu akan dipenuhi harta. Aku adalah keberhasilan.
Jika aku yang dipilih, kamu akan mencapai hal-hal besar. Aku adalah kasih. Jika aku masuk, rumahmu akan dipenuhi damai sejahtera dan sukacita. Pasangan itu pun berdiskusi, lalu sang istri berkata, "Di manakah kasih? Silakan engkau yang masuk." Ketika kasih masuk ke rumah, ternyata kedua anak lainnya juga ikut masuk. Pasangan itu terheran-heran. Kasih tersenyum dan berkata, "Kemanapun kasih masuk, semua kebaikan akan turut masuk juga." Seringkali kita mengejar harta dan keberhasilan, tetapi lupa akan yang terpenting, yaitu kasih. Tuhan Yesus telah mengajarkan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Yohanes 15 ayat 12. Jika engkau percaya pada kuasa kasih, amin, dan bagikanlah kisah ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini saya dapat video ini dari Pak Gembala dan mendukung khotbah saya hari ini. Sehingga saya sebagai pendeta Anda mengajak bersama-sama ikut dengan perintahnya Tuhan Yesus, yaitu akses ke surga itu karena mengasihi. Ketika Bapak Ibu mengasihi saudaramu, maka akses itu terkonek ke surga. Artinya, surga akan memberikan apa yang ada di hatimu. Amin.